Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah kita bertemu kembali di Jumat malam hari ini. Qadarullah pekan lalu libur ya, karena anak masih di Jakarta, waktu itu belum nyampe sini. Pekan 1, pekan 2 seperti biasa kita jadwalnya Kitabut Tauhid. Terakhir kita sampai di bab ke 29 ya, tentang At-Tanjim. Itu tentang ilmu perbintangan ya. Di halaman 132 sekarang ya. Mabhasun fil kabair. Satu 131 sudah, sekarang 132. Ya, halaman 132. Udah ketemu? Ya. Saat upload silakan. Mabhasun fil kabair. Kabira. Syekhul Islami kullu ma rutiba uqubatun khasatun mithlu al-la'nu awil ghadabu au-taradu salam awil bara'atu fa'ilihi minal laisa syubbiha bahil hayawanat. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan dosa besar. Ta'riful kabirah, definisi dosa besar itu adalah arrafaha Syekhul Islam, sebagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah maksudnya rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, mendefinisikan dosa besar bi annaha itu dengan definisi kullu ma rutiba alaih, yaitu setiap apa yang dicap ya atau diganjar uqubatun khassah ya. Jadi setiap perbuatan yang diganjar dengan ganjaran atau hukuman khusus ya. Mislu contohnya misalnya dilaknat ya, awil ghadab atau dimurkai Allah ya, autorat atau diusir ya, diusir, awil bara'ah atau berlepas diri min fa'ilihi, jadi Allah dan Rasulnya berlepas diri dari pelaku tersebut. Nah, itu tanda-tanda dosa besar. Au annahu minal kafirin, atau
orang yang melakukannya dikategorikan orang-orang kafir misalnya, awil musyrikin atau orang-orang musyrik, maka itu dosanya dosa besar. Au laisa minal mu'minin, atau disifati bahwa orang yang melakukan perbuatan tersebut bukan orang beriman, berarti itu ciri bahwa perbuatan tersebut dosa besar. Ya. Au syubbiha, atau diserupai bi akbahil hayawanat, atau diserupai dengan hewan yang buruk. Nah, itu juga bisa, barang siapa yang melakukan hal tersebut ya maka dia diserupakan dengan hewan yang buruk, maka ini ciri dia dosa besar. Ya. Ustaz Yasir, hukmu fa'iliha. Bikabiratihi tahta masyiatillah. Ya, jadi hukum pelaku dosa besar ya, kalau di dunia dia dihukumi mukminun, dia beriman bi imanihi sesuai kadar imannya, fasikun bi kabiratihi, dan dia fasik ya ketika dia melakukan dosa besar tersebut. Jadi ini hukum pelaku dosa besar ketika dia awalnya seorang muslim ya. Jadi melakukan dosa besar itu ya tidak sampai kafir ya secara asal ya, tapi kalau disertai misalnya terus menerus ya, atau memang dia ya ada poin-poin yang sehingga memang misalnya dia melakukan pembatal keislaman, itu lain cerita. Nah, kemudian kondisi di akhirat, misalnya seorang mukmin dia melakukan dosa besar, belum bertobat, kemudian meninggal, maka statusnya ya tidak kafir ya, tapi tahta masyiatillah ya, tapi di bawah kehendak Allah. Insya'a, kalau Allah berkehendak, adzabahu, dia diazab dulu sampai bersih ya. Wa insya'a, tapi bisa jadi kalau Allah berkehendak ya langsung diampuni ya. Selama dosanya itu bukan dosa kesyirikan ya. Lanjut Ustaz Heri, hal kabairu ma'dudatun mahdudah mahdudatun bi ta'rifis sabiq. Ya, jadi apakah dosa besar itu bisa dihitung ya? Au mahdudah, atau bisa dibatasi aja tapi nggak bisa dihitung ya? Maka jawabannya mahdudah. Jadi dosa besar itu cuma bisa dibatasi dengan definisi tadi, dengan definisi bi ta'rifis sabiq, dengan definisi yang tadi telah lalu, la ma'dudah, tapi nggak bisa dihitung karena banyak ya. Tapi dosa besar itu ada berapa? Ya banyak, tapi batasannya tadi, pokoknya setiap perbuatan yang dia tuh dilaknat, dimurkai, diusir, Allah dan Rasulnya berlepas diri dari pelakunya, atau digolongkan orang-orang kafir, musyrik, atau digolongkan bukan orang, atau disifati bahwasanya dia tidak beriman, atau diserupai dengan hewan tadi, itu disebut, terus banyak sih diantaranya juga diancam dengan neraka misalnya. Nah, itu udah termasuk dosa besar. Lanjut Satrabi, hal kabairu akbaru syirku asghar al-ma'asi tabda'u bisigori summal kabairu asghar liqaulihi ta'ala innallaha la yaghfiru an yushraka bihi
Ya. Jadi hal kabair, apakah dosa besar itu dosanya lebih besar daripada syirik asgor, syirik kecil? Jadi dosa besar sama syirik kecil tuh besaran mana dosanya? Maka jawabannya al-ma'asi, yang namanya maksiat itu tabda'u, itu dimulai bisigho iri. Jadi dari dosa kecil dulu. Jadi dosa yang paling ringannya itu dosa kecil, summal kabair, kemudian dosa besar, summal asgor, kemudian syirik kecil, naik lagi summal akbar, kemudian syirik besar. Jadi tingkatannya gitu ya. Jadi maksiat itu dari mulai yang terkecil itu dosa-dosa kecil, dosa-dosa besar, syirik kecil, syirik besar. Berarti dosa besar sama syirik kecil, besaran dosanya syirik kecil. Ya. Jadi urutannya gitu. Dosa kecil, dosa besar, syirik kecil, syirik besar. Jadi dosa besar itu dosanya jangan gitu. Syirik kecil dosanya lebih besar daripada dosa besar gitu. Soalnya kalau Anda bilangnya dosa kecil, dosanya lebih kecil daripada syirik kecil, jadi ntar meremehkan dosa besar gitu. Paham ya? Meskipun namanya dosa besar, ya tetap ya itu ancamannya luar biasa ya. Terus meskipun namanya syirik kecil, dosanya lebih besar daripada dosa besar ya. Kenapa? Iya, di mata Allah besar. Nah, jadi apa namanya? Jadi gini, ketika di neraka itu, azab di neraka itu beda-beda, ya kan? Azab di neraka itu beda-beda. Mulai dari yang paling serendahnya itu yang yang dialami oleh siapa? Pamannya Nabi Muhammad SAW, sampai yang fidarkil asfal ya, yang jadi kerak. Nah, itu menunjukkan ya perbuatan mereka ketika di dunia, ya kan, mereka dihukum seperti itu karena perbuatan mereka di dunia. Nah, itu menunjukkan bahwa berbeda-beda perbuatan mereka dulu ya, dari sisi maksiat atau dosanya yang dilakukan, dan itu menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala dalam ya menghukum atau memberi nikmat hambanya nanti di akhirat gitu. Makanya itu isyarat bahwa dosa pun nggak selevel. Ya. Buktinya apa? Bahwa nanti hukuman di neraka juga levelnya beda. Begitu juga pula di surga ya. Di surga itu beda-beda itu, ya kan? Kalau ya. Berarti melihatnya kuantitas gitu ya? Hah? Lihatnya kuantitas ya. Jadi misal kayak sebenarnya kalau dari tazkiyatun nufus gitu ya, kajian tazkiyah ya, atau dulu disebutnya ya bahasanya tuh ya kadang ada yang bilang tazkiyatun nufus ya. Ya ilmu inilah berkaitan dengan pensucian jiwa, itu melihatnya sebenarnya bukan kuantitas tapi kepada siapa seorang itu bermaksiat, kepada siapanya gitu kan. Kepada siapanya dia bermaksiat gitu kan. Beda misalnya kita tipu-tipu sama misalnya kita kerja di perusahaan, tipu-tipu sama supervisor, sama tipu-tipu sama vice president, kan beda kan. Nah ini kita maksiatnya sama siapa gitu kan. Nah tapi memang kalau dari kuantitas itu kaidah ulama ya berkaitan dengan dosa. Jadi tidak ada dosa kecil kalau dilakukan berulang. Bahasa Arabnya apa? Anda lupa ya. As-sighar. Ya pokoknya bahasa terjemahnya kurang lebih maknanya tidak ada dosa kecil kalau dilakukan berulang kali. Ya. Jadi kuantitas makin banyak meskipun itu dosa kecil, itu jadi hitungannya ya mungkin numpuk gitu ya. Hitungannya dosa besar. Karena ada dosa lain, yaitu jadi menganggap sepele, dosa kecil gitu.
Karena dosa kecil itu kalau dikasih contoh ya, misalnya nggak sengaja ya, atau misalnya lagi naik motor tiba-tiba di depan ada perempuan yang nggak pakai kerudung, misalnya kita lihat. Karena biasanya dosa kecil kalau dicontohin itu sebenarnya sering kita lakukan, cuman karena hati kita mungkin udah kotor gitu ya, jadi nggak ngerasa itu dosa sebenarnya. Itu poinnya. Ya, karena kalau ya itu yang dikhawatirkan seperti itu. Jadi dosa-dosa kecil itu pada hal-hal yang sensitif gitu, pada orang-orang yang hatinya itu bersih gitu ya, itu akan gelisah gitu. Itu pertama. Jadi bahkan kalau indikator dosa itu yang sesuatu yang bikin hatinya itu nggak tenang. Yes. Tapi kalau saya tenang-tenang aja, nah itu makanya nggak bisa dijadiin tolak ukur ya. Jadi itu hanya ciri-ciri gitu ya. Kalau dulu masih bersih tuh, makanya ini, kalau ada orang ketahuan berbuat dosa besar di publik, itu secara umum mesti itu adalah kali keberapa dia melakukan itu ya. Jadi kalau ada orang misalnya ketahuan terekspos ya, ke gap gitu kan, melakukan dosa besar, umumnya itu adalah kali keberapa dia melakukan itu baru ketahuan gitu. Karena ya itu tadi, karena kalau manusia atau yang masih hatinya hanif itu mestinya sekali melakukan dosa kecil, apalagi dosa besar, itu dia akan gelisah dan nggak tenang. Nah masalahnya kita perasaan itu apakah udah dicabut ya, apakah rasa gelisah hati ketika melakukan dosa itu masih ada atau enggak. Nah, itu makanya. Jadi kuantitas itu juga berpengaruh ya, tapi kalau dosa kecil terus menerus itu bisa nggak disebut kecil lagi, bisa jadi dosa besar ya, wallahu alam. Karena tadi ya, ada tambahan dosa, yaitu ya bisa jadi menyepelekan gitu ya, dan lain-lain. Wallahu alam. Ya. Yang mana? Yang mana? Oh ya, habis ini ya. Ya. Jadi ya. Bagaimana Pak? Ketika kita sudah pernah melakukan ini, apa yang harus kita lakukan dengan kalimat ini? Oh iya. Ya, jadi liqaulihi ta'ala, ini tadi ya, dalilnya itu adalah firman Allah Ta'ala, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi ya, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya, jadi ya, nah di sini ada kita lihat ya. Di situ ada perkataannya Ibnu Mas'ud ya. Ya. Nah, kita lanjutkan sampai perkataan Ibnu Mas'ud ya. Jadi kan dalilnya adalah bahwasannya Allah la yaghfiru, tidak mengampuni ya, ayyushraka bihi, yaitu orang yang berbuat syirik padanya ya. Wa yaghfiru, dan dia mengampuni maduna, yaitu dosa yang di bawahnya, dosa di bawah syirik, zalika lima yasha, bagi yang Allah kehendaki, bagi yang Allah kehendaki. Nah, kemudian waqulu Ibnu Mas'ud. Nah, ini perkataan Ibnu Mas'ud, ini masih ini enggak ya? Masih penafsiran atau bukan, kita lihat. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, li'anna ya, bahwasanya li'anna ahlafa billah, bahwasanya aku pernah bersumpah billah dengan nama Allah kadziban. Ini kata Ibnu Mas'ud, bahwasanya Ibnu Mas'ud pernah berkata bahwasanya sungguhnya saya pernah bersumpah dengan nama Allah kadziban. Ya, bahwasanya aku bersumpah dengan nama Allah padahal saya berdusta, kadziban ya. Jadi kata Ibnu Mas'ud, saya bersumpah dengan nama Allah kadziban padahal saya berdusta, khairun, itu lebih baik daripada min an ahlafa bi ghairihi shadiqon. Kata Ibnu Mas'ud begitu.
Tapi bukan Ibnu Mas'ud ini ya melakukan itu ya. Jadi kata Ibnu Mas'ud, saya bersumpah dengan nama Allah wallahi, tapi dia bohong, kadziban ya. Itu masih lebih mending, ini umpamaannya aja, lebih mending daripada an ahlafa bi ghairihi ya. Daripada aku bersumpah dengan nama selain Allah. Itu masih lebih mending. Berarti apa? Berarti bersumpah dengan nama selain Allah, kita tahu di pelajaran sebelumnya itu syirik ya kan? Misalnya demi apa gitu kan? Itu syirik. Itu lebih rusak berarti kan, ketimbang ada orang dia bersumpah dengan nama Allah, sumpahnya benar ya kepada Allah, cuman dia berdusta dosa besar ya. Jadi ini sebenarnya tadi ya, pertama dalil yang tadi itu di surat An-Nisa ayat 48 itu, ini mau tadi kan pertanyaannya apa sih, apakah dosa besar itu lebih besar daripada syirik kecil? Jawabannya enggak gitu kan. Jawabannya itu adalah syirik kecil itu dosanya lebih besar daripada dosa besar. Dalilnya tadi, jadi yang di surat An-Nisa itu bahwasanya Allah tidak mengampuni ya orang berbuat syirik ya, tapi Allah mengampuni dosa di bawahnya. Maduna dzalika, maduna syirki. Itu yang di bawah syirik, itu diampuni. Berarti kan kelihatan dari sisi levelnya lebih parah syirik yang itu dari sisi Al-Qur'an. Kemudian tadi perkataan Ibnu Mas'ud berarti maksudnya wal halafu billah, bersumpah dengan nama Allah kadziban, tapi dia bohong sumpahnya, tapi sumpahnya atas nama Allah, kabiratun, itu dosa besar. Wal halafu bi ghairihi, dan bersumpah dengan selain Allah, walau shadiqan, meskipun isi sumpahnya benar, syirkun asghar, itu dihukumi syirik kecil. Nah, itu Ibnu Mas'ud memberikan perumpamaan seperti itu. Nah, kemudian tadi pertanyaan la yaghfiru ayyushraka bih ya. Itu kita bahasnya di sisi la-nya ya. La-nya di sini adalah nafi ya. La nafi ya. Sesungguhnya Allah la yaghfiru ayyushraka bih ya, bahwasanya Allah enggak mengampuni dosa kesyirikan. Ya. Harus kita lihat si detail ya. Coba ya coba kita lihat tafsirannya ya, supaya lebih lebih komprehensif ngelihatnya. Meskipun jawabannya ya yang Anda tahu bahwa ini ketika kondisi sudah ini ya, maksudnya berbicara, baik itu berbicara kondisi hukum status orang yang sudah meninggal gitu ya, kemudian tidak kita tahu bahwasanya dia tidak bertobat dari dosa syirik, itu enggak maka ya enggak diampuni sama sekali ya, diampuni sama sekali. Tapi kalau ayat ini dibawa kepada kondisi status seorang yang masih hidup ya, kemudian dia berbuat syirik, maka itu masih ada peluang diampuni ya selama dia bertobat. Ya, tadi ayat berapa kita lihat? 48 ya. Coba kita lihat semua macam tafsir ya, arahnya kemana. Nah, misalnya yang klasik ya, itu tafsir At-Tabari ya, tafsir At-Tabari. Ya, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kemudian ada lanjutannya lagi, wa may yusyrik billah faqad iftara itsman adzima. Orang siapa yang dia berbuat syirik kepada Allah, maka dia sungguh sudah melakukan dosa yang sangat azim, yaitu sangat besar. Ya. Nah, kemudian di sini ada qala Abu Ja'far, ya, berkata Abu Ja'far, yakni bidzalika jalla tsana'u ya ayyuhalladzina utul kitaba amanu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum
wa innallaha la yaghfiru an yushraka bihi fa innallaha la yaghfiru syirka bihi wal kufru wa yaghfiru ma duna dzalika syirku liman yasha min ahli dzunubi wal athim. Ya, jadi bahwasanya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan kekufuran dan mengampuni dosa yang di bawahnya, itu di bawah dosa syirik, yaitu dari kalangan orang-orang yang berbuat dosa atau berbuat maksiat. Itu qala Abu Ja'far. Wa idz kana dzalika ma'nal kalam, dan makna kalimat tersebut maksudnya firman Allah an yusyraka bih fi maudhi'in nasbi, itu posisinya nasab ya, karena dia adaan ya kan, biwuqu'i yaghfiru ya, dan juga jadi ini bahasa Arab sedikit ya. Kan kalimatnya gini, an yusyraka bihi. An kan ada an bikin nasab kan? Yusyraka dari kata asyraka yusyriku, yusyraka mansub. Bihi. Tapi habis wa di situ ada waw atof kan? Wawunya waw atof dan mengampuni. Nah, kita tadi bacanya apa? Wa yaghfiru aw wa yaghfira? Wa yaghfiru. Padahal sebenarnya kalau waw atof tuh mesti bacanya wa yaghfira. Kan ada an di depan kan bikin mansub yusyraka ya, yusyraka. Sama dia kalau wawunya waw atof sebenarnya dia bisa juga dibaca wa yaghfira. Tapi di ini tadi kita baca wa yaghfiru. Nah, di sini disebutin sebenarnya ya yusyrikunya itu bacanya yusyraka-nya itu mansub, tapi yaghfirunya enggak mansub. Enggak mansub. Nah, di sini ada catatan kaki. Al-wuqu ya, ta'dil fi'lu ilal maf'ul kama salafa miraran kasiran. Coba kita lihat ya. Ini sebenarnya ada maksudnya ya. Nah, di sini maksudnya wa in syi'ta bi faqdil khafidhi alladzi kana yahfaduha law kana zahiran wa dzalika an yuwajjaha ma'nahu ila. Nah, maknanya adalah innallaha, sesungguhnya Allah ya, sesungguhnya Allah tidak mengampuni ya an yusyraka bihi ala ta'wilil jaza ya, yaitu ditakwil atau dipahami, ditafsirkan sebagai balasan. Ka'annahu qila, sebagaimana misalnya dikatakan innallaha la yaghfiru dzanban ma'asyirki ya, bahwasanya Allah itu tidak mengampuni dosa ya yang di sana ada kesyirikan, au an syirki, atau di sana ada perbuatan syirik. Wa ala hadza ta'wil, dan menurut penafsiran ini yatawajahu an takuna an ya, dan dimaksudkan bahwasanya an di sana ya fi maudhi'il khafdi fi qaulihi ba'di ahlil arabiyyah. Nah, jadi ini ngomongin bahwasanya udah belajar belum ya tentang masdar muawwal ya. Jadi kan kalau fi'il ghafara, saya tidak mengampuni, itu kan mesti ada ada objeknya kan. Nah, an yusrokanya ini dia posisinya sebagai objeknya. Maksudnya Allah tidak mengampuni orang yang berbuat syirik. Ya, kita coba lihat lagi ya yang lain. Jadi memang ini juga isyarat bahwa kalau di bagian dosa syirik itu lebih jejak gitu ya, bahwasanya tidak diampuni gitu ya. Itu pakai di situ pakai nasab ya, si an-nya itu. Kemudian kita lihat lagi ya. Wa dzakara anna hadzal ayat nazalat fi aqwamil irtibab fi amril musyrikin. Kemudian zakara khabar ya, qaul hadis.
Coba kita lihat yang tafsir yang lain. Kita lihat di sini. Ini perkataannya ini ya, bukan matan ini ya. Ini dari penjelasannya Syekh Haitsam ya. Ya, di sini ada yang bagus nih ya. Dari ini tafsir dari Fathul Bayan ya. Di sini penjelasannya ya bahwasanya innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Bahwasanya Allah tidak mengampuni orang yang berbuat syirik. Ya, ini hukum ya yang menjelaskan tentang keadaan orang-orang kafir min ahlil kitab ya. Dari golongan ahli kitab wa ghairihim dan yang semisal mereka, misalnya orang-orang Yahudi yang mereka berkata Uzair ibn anak Allah ya. Kemudian waqalatin Nasara, orang-orang Nasrani berkata bahwasanya Al-Masih ibnullah, Isa itu adalah anak Allah. Mereka juga bilang salisu salasah, trinitas ya. Wala khilafa, dan tidak juga ada perbedaan pendapat bainal muslimin, itu antara orang-orang muslim, annal musyrika, bahwasanya orang yang musyrik, jadi orang muslim kemudian dia berbuat syirik, idza mata ala syirkihi, jika dia meninggal di atas kesyirikannya, lam yakun min ahlil magfirah, maka dia tidak termasuk golongan orang-orang yang diampuni ya. Allati tafaddalallahu biha ala ghairi ahli syirki ya. Nah, jadi begitu. Jadi kalau dia meninggal kemudian enggak bertobat dan dia berbuat syirik kemudian belum bertobat, maka tidak termasuk ahlul magfirah ya. Tapi wa amma ghairu ahli syirki, adapun orang yang bukan pelaku kesyirikan tapi dia misalnya berlaku maksiat, fadakhiluna, maka mereka masuk tahta masyiah, yaitu dia masuk pada masyiah Allah, kehendak Allah. Yaghfiru liman yasha, bisa aja diampuni kalau Allah mau, wa yu'adzibu man yasha, bisa juga diazab kalau Allah mau ya. Jadi begitu. Ya, silakan. Ya. Khairun.
Gimana? Oh, demi orang tua. Iya, iya. Ah. Iya, sebenarnya nggak boleh ya. Kalau Anda nggak tahu nggak hafal redaksinya ya. Tapi kalau ya perbuatan itu ditegur kemudian ya nggak boleh. Soalnya demi ibu bapakmu gitu ya. Itu nggak boleh memang. Jadi memang ya itu nggak tahu redaksinya apakah itu ketika dulu belum tahu. Biasanya sih ditegur, harusnya ditegur sama Nabi sih sebenarnya. Mungkin maksudnya itu Ustaz, antara sahabat misalnya demi orang tua gitu kan. Terus orang tua pun sebagai tulisannya gitu ya. Oh iya maksudnya kalau orang tuaku sebagai tebusannya itu bisa jadi uslub ya, maksudnya gaya bahasa gitu ya, gaya bahasa. Cuman kalau ya itu kalau maksudnya qasam mestinya nggak boleh ya, mestinya kalau sumpah mestinya nggak boleh kayak gitu. Nah, di sini sebenarnya banyak ya, di sini ada asar-asar lagi ya. Dari Ibnu Umar ya, bisan adin sahih, ini dari tafsir tadi ya, masih. Bahwasanya kita nggak boleh mendoakan ya dulu kami itu menahan ya, kunna namsaku anil istighfar. Jadi kata Ibnu Umar, beliau berkisah bahwasanya dulu kami itu tahan-tahan nih, nggak meminta istighfar di ahlil kabair, kepada orang-orang pelaku dosa besar. Hatta sami'na, sampai pada akhirnya kami para sahabat itu mendengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yaghfiru al ayah tadi. Jadi dulu itu sebelum ayat ini turun, kata Ibnu Umar, dulu tuh kita nggak mau tuh mintain ampun bagi orang-orang yang berlaku dosa besar itu, maksudnya pelaku dosa besar terus meninggal gitu ya. Terus kita tuh dulu tuh nggak mau memintakan ampun buat mereka, sampai kami mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam turun ayat tadi, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, dan seterusnya. Oh, berarti baru yang dipahami sahabat bahwasanya yang tidak diampuni itu adalah dosa syirik gitu, yang dia mati kemudian tidak bertobat gitu. Tapi mengampuni dosa selain itu. Nah, ketika ayat turun ini baru para sahabat itu mendoakan ya, mungkin ada keluarganya dulu yang melakukan dosa-dosa besar kemudian meninggal gitu. Karena tadi kalau yang dosa besar itu tahta masyiatillah ya. Dia bisa diampuni, bisa tidak ya, bisa tidak. Ya kalau ya kita nggak tahu ya, maksudnya detail yang dilakukan ya. Kalau memohon ampun ya secara umum boleh. Kalau misalnya dia meninggal muslim gitu ya, ya nggak masalah kayak gitu. Kalau misalnya ya kita ya mungkin baru dengar saja gitu, pernah terjerumus, tapi kita nggak tahu kan detailnya apa, pernah bertobat atau enggak, nah, itu kita mohon ampun kan nggak masalah. Itu ya, itu dosa kecil pandangan ya. Kalau terus menerus ya sebenarnya ya itu harus pertama kali lihat ya langsung itu paling ya itu tuh terhapus sama istighfar, terhapus sama itu misalnya puasa kemarin ya, apa Asyura gitu kan, menghapus dosa-dosa yang lalu, itu dosa kecil. Yang begitu-begitu yang menghapus dosa setahun dan setahun yang akan datang, itu tuh dosa kecil. Kalau dosa besar itu apalagi syirik, itu harus bertobat gitu. Makanya perintah tobat itu dia
faur ya, dia tuh harus cepet gitu ya, nggak boleh sekali langsung ya harus itu apa namanya, harus bertobat. Ada ini bagus tuh apa kajian bagus tuh 20 Ustadz Firanda ya, 20 kiat berhenti dari maksiat gitu. Itu disarikan dari kitabnya Ibnu Qayyim gitu ya. Ya karena itu tadi sebenarnya ada banyak cara ya supaya kita itu terhenti dari maksiat. Salah satunya itu nggak boleh nunda tobat gitu ya. Karena menunda tobat itu dosa tersendiri masalahnya. Ya. Karena Allah Ta'ala berfirman, wasari'u ila magfirah, bersegeralah cepat-cepat kepada ampunan Allah. Ya, jadi dan bagaimana dan tobat itu meninggalkan maksiat itu menjadi wajib kalau mau tobat, karena syarat tobat itu yang nomor 1 itu adalah berhenti dulu dari maksiat. Syarat tobat itu pertama berhenti dulu dari maksiat, baru ada syarat yang lain. Tapi kalau mau bertobat tapi masih nggak berhenti atau masih sedang melakukan maksiat, itu nggak bisa ya. Meskipun nanti setelah tobat terjerumus lagi, ya tobat lagi gitu. Terus misalnya yaqulu bani Adam khata, ya Bani Adam itu pasti melakukan kesalahan gitu. Jadi intinya tapi pas mau tobatnya itu dia harus stop gitu. Kita nggak ada yang tahu nantinya akan bermaksiat lagi atau enggak. Ya itu nanti ada kiatnya lagi, itu menahan gitu hawa nafsu. Cuman untuk tobatan pertama, mau tobat, namanya tobatnya harus stop. Kemudian beristighfar ya, kemudian nanti dilihat perihal ke manusia atau dosa kepada Allah atau gimana. Ya wallahu a'lam. Dia sudah cewek punya orang tua masih lengkap gitu. Dia mau nikah tapi nggak pernah pertimbangan kedua orang tuanya masalah biaya dan lain sebagainya. Akhirnya orang tuanya nggak setuju. Terus yang cewek ini dia nikahnya itu di KUA, nikah sendiri gitu. Apakah sah gitu? Kalau syaratnya terpenuhi ya sah, maksudnya ada wali gitu. Orang tuanya dia nggak menghadiri gitu. Wali berarti. Oh walinya, bapaknya masih ada. Oh, sebenarnya maksudnya bapaknya nggak ngizinin sebenarnya. Nah itu bisa jadi nggak sah sih, karena masih ada walinya ya. Kalau soalnya ya itu kalau ada syarat yang nggak terpenuhi sih kalau kayak gitu ya. Maksudnya karena yang diutamakan kan dari bapaknya dulu gitu ya, sebelum, meskipun ya ada kasus kalau memang walinya diserahkan ke penghulu ya bisa jadi wali hakim ya. Cuman ya itu tadi, itu kan kasusnya apakah tanpa diketahui kan, tadi kan kasus gitu bisa jadi malah nggak sah ya, wallahu alam. Ada serah terimanya Ustaz. Bukan serah terima, yang nikahin itu tuh harus walinya gitu. Kalau yang nikahin orang lain nggak sah gitu, jadi tanpa wali gitu ya. Ibaratnya walinya itu nggak sah gitu. Harusnya ya tadi yang sah itu dari ayah gitu ya, kemudian atau kakak misalnya kalau kasus meninggal gitu kan. Karena nikah itu tinggal lewat telepon juga bisa kan. Maksudnya kalau karena masih ada kan gitu. Sebelum loncat ke perwalian yang di yang di istilahnya wakalah lah, yang diwakilkan gitu. Wali yang diwakilkan ke orang di penghulu itu step terakhir gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Siri itu ini kan enggak di KUA kan sebenarnya. Maksudnya siri itu cuman enggak tahu, ana enggak ngerti definisi siri itu. Setahu ana dia tuh yang enggak di KUA aja kan sebenarnya. Justru walinya ada, cuman enggak di KUA, belum dapat ini. Iya, nggak ada ngara ya. Kalau tadi kan di KUA ini. Ada itu serah terimanya
Ulang biasanya. Ada serahkan apa untuk kedua nikahnya itu. Oh iya, kalau itu ada sebenarnya masih lebih aman gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya bapaknya misalnya lagi kritis gitu, itu kan kasus lain. Allah. Sampai sini dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.